Itu manusia, kita semua. Lalu bagaimana dengan bumi yang kita tinggali ini? Wa humilatil ardu wal jibalu. Humila diangkat. Bumi ini diangkat. Wal jibal, gunung-gunung, fadukkata dakkatan wahida. Diangkat itu dipertemukan, ditabrakkan satu sama lain. Dukkatan dakkatan wahida. Sobo ini jadinya amade misalnya bola dan terjadi tabrakan. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an rata-rata ketika Allah menyebutkan, melukiskan, menggambarkan tentang hari kiamat, selalunya diiringi dengan gunung-gunung yang ditabrakkan, gunung-gunung yang diterbangkan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi gunung itu kan barik itu, tapi kok bisa tabang dan keringanannya mau dikapas bisa tabang. Gunung itu walaupun gunung Pangilun ketik setonggo cubang ke apa Ibu? Gunung Padang kan dari dekat sini itu ada kayak Masjid Hakim. Lebih sangke. Tapi ketika datang kiamat terjadi, itu wa takunul jibalu kal ihnil manfus, bagaikan kapas yang berterbangan. Ringan, ditabrakan. Awak ada di dalamnya. Itu aneh. Terpelantiak segala macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa disebutkan gunung? Gunung itu dalam surah An-Naba itu disebutkan pasak tiang kan? Wal jibala autada. Meja aku ada sampai tiangnya. Kalau 3 patah, enggak mungkin lo meletakkan bakso di atasnya kah? Enggak mungkin lo letakkan lo kursi di atasnya supaya lo lampu. Apa yang saya petah? Jadi pasak tiang-tiang juga merupakan hal yang sangat penting. Gunung-gunung itu Pak, Bu, pasak-pasak dari bumi ini, tiang-tiang telah. Kalau itu lonan tabrakan, tentu terjadi ketidakseimbangan. Kiamat terjadi. Fadukkata dakkatan wahida. Fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Terjadilah hari itu namanya al-waqi'ah, kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bara lamunnya tuh Pak Ustaz untuk mengenai lamu enggak membicarakan risiko karena nanti ada surah Al-Ma'arij yang menyebutkan tentang dimensi waktu. Surah As-Sajdah yang kita baca di Jumat pagi, subuh kan. Itu melukiskan perbandingan waktu 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Kalau surah Al-Ma'arij yang insya Allah setelah surah ini ada surah Al-Ma'arij, itu Allah menyebutkan 1 hari itu khamsina alfasana, perbandingannya 50.000 tahun. Hadis Nabi ada mengatakan orang miskin sabarnya, lalu ridhonya dengan apa yang Allah takdirkan tuh. Ibadahnya bagus, masa rugo. Orang kayo kok banyak aratonya, tapi nyawa sedekah, tahu beribadah pada Allah hebat, masa rugo aja. Kedua-duanya sarugo. Tapi beda jarak masuk sarugonya itu 500 tahun. Lebih lama orang kaya. Lebih capek masuk orang miskin. Aku lebih lama orang kaya. Ini banyak urusannya. Harta bandanya ditanyuan dari mana dapat, kamu masih di belanjuan itu kan? 500 tahun. Pak Bu, kalau 500 tahun hitungan dunia dengan teori sajadah tadi, tentu 500 tahun seharinya 1000 kan? Kali 500. Berapa lama tuh? Jaraknya jauh kan? Kalau teorinya soal Ma'arij 50.000 tahun. Kalau 500 tahun tadi kali 50.000 tahun, berapa lama? Jadi susah juga menjawab Pak Bu kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu nyo masuk sarugo mode orang miskin tadi, atau nyo sarugo orang kaya tadi. Ada enggak Pak Ustaz orang kaya Pak Ustaz tapi capek jalan tol? Itu nyawa itu kan? Itu nyawa. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, orang kaya siap-siap harta bendanya akan dihisap oleh Allah dengan waktu yang lama. Ya, payahnya enggak boleh itu Allah miskin masuk neraka. Iya kan? Itu masalahnya. Enggak taat, enggak ini dia dengan kemiskinan. Baik Bapak Ibu, tapi ada yang terbaik penjelasannya begini.
Bapak Ibu, soal dimensi waktu, lamu sabanta itu sangat dipengaruhi dengan perasaan. Paham kasihnya? Kalau malaikat itu terbuat dari cahaya. Kecepatan cahaya itu jauh lebih capek dari kecepatan suara. Suara ambo untuk sampai ke jalan raya di Muko, tidak pakai mic, ambo harus meninggikan volume sekian pasora. Kalau pakai mic, bisa lebih, jadi volume mic-nya saya ditinggikan. Ya kan? Tapi kecepatan suara ambo tadi, Pak, itu jauh lebih lama berbanding kecepatan cahaya. Cahaya muncul saya, tapi itulah sampai sekian kilometer. Ya kan? Dan malaikat itu terbuat dari cahaya. Capek. Bapak Ibu, kalau pengajian waktu lama, lama terasa deh Bu umang ngaji, dia nampil saja merasa 5 menit baru. Itu dimensi waktu. Itu dimensi waktu. Tapi kalau kamalah cerita Ustaz, baru 5 menit baru terasa 2 jam. Itu sedang tidak perasaan tidak nyenang. Bapak Ibu, di akhirat kalau tiok sabanta azab jo azab sena diterima, apulu laiku selaiko, apulu lai selaiko. Kira-kira lama tidak terasa itu? Iyalah, lama. Tapi kalau nanti diterima kau nikmat saya taruh, nikmat ke ya Allah. Ustaz, kalau banyak-banyak makan anggur di akhirat tuh di sarugo tuh tidak acok bangkai toilet. Yang negatif lah dihilangkan. Mohon maaf, buang angin tidak ada. Non buruk-buruk, non busuk tidak ada. Yang yang mode-mode itu, sehingga yang terjadi yang lamanya saja, yang nyamannya saja, itu sarugo. Jadi kalau nikmat berbagai nikmat yang rasakan, lah terasa tuh Bapak Ibu. Ibu-ibu banyak mau pitih, sudah itu banyak lo nampak rancak-rancak di mall tuh. Lah jam 10 malam hari. Pak, tadi sebelum maghrib Pak, dek saking lamanya Pak, pencalik-calik aku enggak terasa kayak ada itu. Jadi itu teorinya kecil apa-apa Pak. Kalau ada ibu-ibu yang kurang-kurang semangat atau bawa belajar belanja. Bahagia gembira. Atau Pak ketengah meh. Ya, kalau tak lancar tentu kami ya. Cuma ada cik lah hebatnya Pak. Nan tadi ndak mood tadi nan berpindah ke apa? Berpindah ke apa yang mamawan tadi. Apalagi ketika membayi ya. Yang ndak mood tuh pada awalnya ibu-ibu itu dibawa belanja, dibawa gitu kan. Semangat ibu-ibu tadi kan. Berpindah tadi. Yang ndak mood tadi berpindah ke apa tuh? Ketika kapan bayi lah di ujung biasanya lamanya lah ya lah 10 sehari kan jam 6 tadinya gitu kan berpindah ke Pak. Itu tentang dimensi waktu tuh Pak, tidak bisa pungkiri Pak. Kalau sanang saya rasa gitu. Tapi kalau di akhirat yang ada azab, aneka ragam azab yang dia gitu, gimana tersulamu tuh? Tersulamu. Tapi kalau sanangnya kenikmatan santai. Nah itulah yang itu insya Allah nanti lebih dalam tentang dimensi waktu itu surah Al-Ma'arij.